Saudara-saudara umat Tuhan, pemirsa yang Yesus kasihi, Shalom. Malam ini adalah malam kedua terakhir kita akan terus mempelajari kebenaran-kebenaran yang penting yang memberikan kita wawasan, bahkan bisa melahirkan iman yang lebih kuat dan kesetiaan yang lebih kepada Tuhan melalui kasih karunia Allah yang menyelamatkan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah bagi gerejanya di bumi. Ini adalah topik yang akan kita lihat pada malam ini. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia ini, yang dimaksud dunia ini adalah secara khusus adalah kita manusia yang mendiami dunia ini. Allah begitu mengasihi kita, sehingga Allah mengaruniakan Yesus Kristus yang adalah anak tunggalnya untuk menyelamatkan kita manusia. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Selanjutnya gambaran tentang Yesus Kristus dikatakan, Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Allah sumber kasih karunia, tetapi Allah memberikan Yesus Kristus sebagai wujud pernyataan kasih karunia-Nya bagi kita manusia. Tapi sesungguhnya ayat ini juga menyatakan bahwa Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Yesus Kristus kepada kita sebagai wujud kasih karunia-Nya, tapi anak tunggal Bapa yang adalah Yesus Kristus itu adalah penuh kasih karunia bagi kita manusia. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 mengatakan, dan dengan kuasa yang besar Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Gerejanya di bumi ini, dalam gambaran ayat ini menyatakan bahwa gereja yang hidup di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Luar biasa Allah kita. Allah memiliki gerejanya di atas bumi ini, dan gereja itu hidup semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Dari sehari kepada sehari, dan di sepanjang kehidupan gereja itu, mereka hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia ini adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Yohanes 1 ayat 16 menyatakan, karena kasih karunia Allah bagi gerejanya. Ada hal yang perlu kita lihat di sini. Kasih karunia Allah bagi gerejanya menurut pandangan hukum. Malam-malam yang lalu kita sudah lihat kasih karunia Allah dengan berbagai sudut pandang untuk memperkaya kita memahami kasih karunia Allah itu. Malam hari ini saya ingin menyentil sedikit, melihat kasih karunia Allah dari sudut pandang hukum. Apa itu kasih karunia Allah dalam sudut pandang hukum? Mari kita lihat beberapa pernyataan hukum. Kasih karunia Allah itu sama dengan grasi, yang identik juga dengan abolisi atau amnesti. Apa itu grasi? Grasi itu adalah ampun atau pengampunan atau pembebasan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada seseorang terhukum. Ya, kepada seorang terhukum oleh kepala negara. Kalau dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka grasi itu hanya diberikan oleh presiden kepada seorang yang terhukum. Abolisi, penghapusan tuntutan oleh presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. Amnesti, penghapusan hukuman yang diberikan oleh presiden kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Yang kedua adalah pembatalan hukuman dan penghapusan putusan pengadilan. Ada hal yang lain yang sebanding dengan itu adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah hak prerogatif presiden yang diatur oleh undang-undang. Di situ mengatakan begini, hak seseorang untuk mendapat pemulihan nama baik karena proses hukum tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, inilah beberapa hal yang penting yang dimiliki oleh kepala negara, dan pada saat yang tepat dia memberikan kepada yang membutuhkannya. Nah baik saudara, dalam pemahaman ini, inilah grasi, kasih karunia Allah bagi manusia. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Ayat yang lain dalam Roma pasal 5 ayat 12 juga mengatakan bahwa oleh satu orang dosa itu telah masuk ke dalam dunia ini. Dan dosa itu adalah maut. Maut itu telah menjalar kepada semua manusia. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Dan kemudian dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus ialah hidup yang kekal. Pemahaman yang lain tentang kondisi manusia, dia katakan dari sudut pandang hukum. Yeskiel 18 ayat 4 dan 20 mengatakan bahwa semua jiwa itu Tuhan punya. Baik jiwa bapa maupun jiwa anak Tuhan punya. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Bapa tidak dapat menanggung dosa anaknya, dan anaknya tidak dapat menanggung dosa bapaknya. Siapa yang berbuat dosa, dia yang harus mati. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, dalam ketentuan hukum Allah, Roma 6 ayat 23 menyatakan bahwa upah dosa, upah dari pelanggaran akan hukum Allah, itu adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus yang penuh dengan kasih karunia itu telah memberikan grasi, telah mengampuni, telah membebaskan, telah membatalkan, telah menghapus semua tuntutan-tuntutan yang bertalian dengan hukum dan putusannya. Allah membebaskan kita di dalam Kristus Yesus. Nah baik saudara yang kasih dalam Kristus, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 menyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasih karunia. Gereja yang hidup. Gereja ini dipanggil oleh Allah sebelumnya. Karena Allah yang Maha Kasih ini menawarkan grasi, menawarkan abolisi, menawarkan amnesti, menawarkan rehabilitasi kepada manusia. Allah memanggil mereka dengan undangan Injil, datang kepada Dia. Datang untuk menerima semua yang dibutuhkan oleh manusia. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pengenalan akan Yesus itu melalui undangan panggilan Injil yang diwartakan kepada semua manusia. Allah mengasihi semua manusia dalam berbagai level dan tingkatan atau kategori, ataupun dalam kondisi yang menurut manusia tidak layak diselamatkan. Justru manusia itu yang demikian juga menjadi sasaran penyelamatan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa, dan semua manusia membutuhkan kasih karunia Allah. Gereja adalah yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, dari kehidupan dunia yang penuh dengan dosa, dipanggil keluar untuk suatu kehidupan yang diselamatkan. Itulah gereja. Abraham dipanggil keluar, Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Situ memberikan keterangan bahwa ada ide tentang gereja di sana, dipanggil keluar. Diperintahkan oleh Allah keluar dengan maksud tujuan yang Allah inginkan. Kemudian ayat yang lain dalam Yohanes 10 ayat 3, Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ada ide tentang panggilan. Kemudian Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan rindu menyelamatkan semua orang. Tapi dalam panggilan Injil, undangan Injil yang ditawarkan kepada semua manusia untuk memperoleh kasih karunia Allah,
termasuk juga adalah rehabilitasi umat manusia dari kehidupan yang penuh dengan dosa kepada kehidupan yang diselamatkan. Dalam tindakan Allah ini juga ada kehidupan yang disebut adalah restorasi. Kebutuhan restorasi ini adalah dibutuhkan oleh manusia. Dari kehidupan yang dirusak oleh dosa itu perlu dibangun, perlu dipulihkan kembali menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Lukas 5 ayat 32 mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kasih karunia Allah itu cuma-cuma kepada manusia. Keselamatan itu Allah berikan cuma-cuma. Yesus itu diberikan cuma-cuma kepada manusia. Tetapi tidak semua orang menerima kasih karunia Allah yang ditawarkan kepada mereka untuk kebaikan dan keselamatan mereka. Ayat 14 dari Injil Matius pasal 22 mengatakan bahwa sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, dalam Wahyu 14 ayat 17, mereka akan berperang melawan anak domba Allah, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara yang kasih dalam Kristus, memang semua orang dipanggil. Tetapi perlu juga kita ini dipilih. Dipilih oleh karena iman kepada Kristus Yesus, percaya kepada Kristus Yesus. Dan yang kedua, sudah dipilih. Tapi hal yang berikut yang dituntut dari gerejanya adalah kesetiaan. Ketika engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, ketika engkau berada dalam gereja Allah yang hidup, maka jangan lupa, jangan puas diri terhadap panggilan itu, atau jangan puas diri oleh karena status yang engkau miliki sebagai umat yang terpilih. Tapi ada hal lain yang Allah minta, yang harus engkau tunjukkan dalam kehidupan sebagai gereja Allah yang hidup di atas dunia, yang telah merasakan dan menikmati kasih karunia Allah, itu adalah kesetiaan. Ya. Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita lihat hal yang lain lebih lanjut. Roma 11 ayat 23 mengatakan, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Saudara, tadi dia katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Rasul Petrus dalam penekanan di sini adalah dia berbicara kepada orang-orang Kristen dari latar belakang yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Dia katakan kamulah bangsa yang terpilih. Ya. Kamu punya status itu adalah sebagai umat pilihan Allah. Gereja Allah yang terpilih. Tapi karena ketidakpercayaan dalam Roma 11 ayat 23 menolak Yesus Kristus yang Allah karuniakan kepada manusia agar olehnya manusia itu memperoleh keselamatan. Mereka menolak. Mereka tidak percaya. Mereka menganiaya. Mereka menyalibkan. Dan pada akhirnya sebagai suatu bangsa yang terpilih itu ditolak oleh Tuhan, dipangkas dari pokok zaitun yang benar, dipangkas, lalu cabang yang asing itu dicangkokkan. Siapa itu mereka? Kalau bangsa Yahudi adalah cabang yang asli, kita yang non Yahudi ini adalah yang tidak asli, cabang yang lain yang dicangkokkan ke pokok yang asli itu. Nah, baik saudara yang kasih dalam Kristus, inilah satu gambaran yang dimaksudkan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Yang kedua adalah dialamatkan kepada gereja Kristen. Setelah bangsa Israel itu ditolak sebagai satu bangsa, kesempatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi. Artinya saudara, bahwa mereka yang memiliki iman dalam Kristus Yesus, mereka ini dijadikan oleh Allah sebagai suatu bangsa milik kepunyaannya yang datang dari berbagai-bagai latar belakang kehidupan. Ada dari Amerika, ada dari Israel sendiri pun juga, ada dari Rusia, bahkan ada juga dari Papua.
Itulah kesempatan yang Allah berikan untuk menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari milik Allah, yaitu bangsa milik Allah yang terpilih oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Nah, baik saudara yang kasih dalam Kristus, bukan berarti dalam pernyataan ini bangsa Israel secara total sudah ditolak. Secara satu bangsa telah ditolak, hak kesulungan itu sudah dicabut. Tetapi secara pribadi, ketika mereka kembali menyatakan iman, mereka akan menjadi umat kepunyaan Tuhan bersama-sama dengan bangsa yang lain. Terminologi yang kita sering kenal itu adalah Israel rohani. Israel secara fisik itu telah ditolak, tapi kesempatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang disebut Israel secara rohani. Saudara-saudara yang kasih, ide yang kedua adalah imamat yang rajani. Saudara, kalau suatu bangsa yang besar didirikan oleh Allah, lalu tidak memiliki kerajaan, tidak ada leadership kepemimpinan, tidak memiliki organisasi, itu tidak masuk akal. Itu bagaikan domba-domba yang tidak bergembala, susah untuk digembalakan, akan susah. Nah, bagaimana ke depannya umat itu bisa bertumbuh berkembang, memiliki suatu kehidupan kerohanian yang terpimpin, yang terarah, memiliki suatu kehidupan kerohanian yang kuat, yang seperti yang Allah mintakan. Perlu ada organisasi, perlu ada leadership kepemimpinannya. Coba saudara perhatikan di sini, imamat yang rajani. Pada bangsa Israel, imam-imam itu datang dari keturunan Lewi. Imam-imam inilah yang memimpin kehidupan kerohanian daripada bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Allah. Dewasa ini Israel rohani juga demikian, ada kepemimpinan imam. Wahyu pasal 1 ayat 6, dia katakan begini, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya di dalam kasih karunia Allah yang tidak terhingga. Allah bukan hanya membentuk suatu bangsa yang besar, umat yang besar yang datang dari berbagai latar belakang kehidupan, tetapi Allah juga membangun kehidupan kerajaan, keimamatan yang adalah pertama, mereka memiliki pemimpin-pemimpin yang disebut imam-imam. Dan yang kedua adalah semua umat itu adalah imam-imam bagi kemuliaan Allah. Dengan tanggung jawab yang universal, tanggung jawab yang global, memberitakan Injil, kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus. Allah memiliki gerejanya di bumi ini. Gereja yang hidup semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Mereka terpilih sebagai suatu bangsa, bukan oleh karena kelebihan-kelebihan yang ada pada diri mereka, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Para pemimpin, organisasi gereja yang dimiliki oleh Allah itu hidup oleh karena kasih karunia Allah yang menyanggupkan dan menghidupkan. Di dalam pemahaman yang berikut dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9 mengatakan, bangsa yang kudus, kamulah bangsa yang kudus. Ya. Apa artinya kudus? Kudus itu adalah diasingkan dari kehidupan yang biasa. Dulu hidup dalam dunia yang penuh dosa, kebiasaan-kebiasaan hidup dalam hidup yang penuh dosa, atau dalam konteks hukum, dulu hidup dalam pelanggaran hukum. Ketika Allah menguruskan, ketika Allah mengampuni, Allah juga membenarkan dia. Dan Allah menempatkan dia untuk memulai suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang selamat di dalam Kristus Yesus. Inilah kehidupan yang kudus. Selanjutnya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dan 23 mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayatnya yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, di sini ada idenya, dia katakan kehidupan kudus selain Tuhan mengampuni, Tuhan membenarkan, Tuhan membatalkan hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada manusia oleh karena dosa itu, pelanggaran terhadap hukumnya. Maka di sini dia katakan hal yang lain yang menguduskan mereka adalah menjalani kehidupan itu berdasarkan firman Allah. Gereja Kristen, gereja Allah yang hidup di atas dunia ini adalah gereja yang menghargai firman Allah. Yesus Kristus adalah firman Allah.
Tapi yang tertulis adalah Kristus Yesus dan kebenarannya. Ini dipelajari, ini direnungkan di dalam kehidupan. Dan ketika direnungkan akan memperhalus budi pekerti, akan menciptakan kembali dalam kehidupannya peta dan gambar Allah. Gereja Allah yang hidup dikuduskan oleh firman Allah. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah yang diberikan kepada kita manusia, sifat menguduskan. Ya. Dia akan menguduskan mereka yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus, yang mempelajari merenungkan itu. Ayat yang berikut adalah di dalam Wahyu pasal 11 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-10 mengatakan, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Saudara yang kasih dalam Kristus, 2 saksi atau 2 nabi ini menggambarkan tentang Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru dalam konteks Wahyu pasalnya yang ke-11. Tetapi saudara, jangan lupa, walaupun demikian, ini juga menggambarkan gereja. Gereja yang hidup di dunia ini hingga kepada kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali adalah gereja yang berdiri kokoh mempertahankan kebenaran Alkitab di saat dunia ini menolak Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Allah. Gereja Allah yang hidup di atas dunia ini berdiri kokoh berdasarkan Alkitab. Bahwa Alkitab itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang terdiri dari 66 buku itu. Itu adalah firman Allah sebagai fondasi iman, sebagai fondasi keyakinan. Itu adalah Alkitab. Dan Alkitab ini juga menjadi dasar daripada segala pengalaman kehidupan kekristenan itu dinyatakan. Selanjutnya, saudara yang kasih dalam Kristus, Alkitab menyatakan bahwa firman Allah itu seperti api. Yeremia pasal 23 ayat 29 mengatakan, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat 38, 39 memiliki kaitan yang erat dengan Yeremia 23 ayat 29 mengatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan itu dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, untuk membedakan mana agama yang benar dan mana agama yang palsu, mana gereja yang benar dan mana gereja yang palsu, mana nabi yang benar dan mana nabi yang palsu. Dewasa ini mana pendeta-pendeta yang benar dan mana pendeta-pendeta yang palsu, mana yang menyembah Allah yang benar dan mana menyembah Allah yang palsu. Saudara, dalam teks ayat ini menyatakan bahwa itu adalah kewenangan Allah. Di zaman Elia, ketika umat tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana Tuhan yang benar dan mana Tuhan yang palsu, maka Allah menunjukkan mujizat itu dengan menurunkan api dari langit, membakar korban bakaran itu. Korban bakaran yang disediakan oleh nabinya yang benar, yaitu Nabi Elia. Ketika hal itu terjadi, mata rohani mereka itu dibuka dan mereka menyatakan suatu pengakuan yang ajaib, luar biasa, bahwa Tuhan yang diajarkan, Tuhan yang diberitakan oleh Nabi Elia, Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia, Tuhan yang dilayani oleh Nabi Elia, dia itu adalah Allah yang benar. Alkitab itulah sumber kebenaran. Alkitab itu datang dari Allah dan Alkitab itu digambarkan seperti api. Nah, gereja Allah yang benar adalah gereja yang meninggikan firman Allah, meninggikan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam aplikasi kehidupan gereja di atas dunia ini. Ketika mereka
makan dan minum dari firman Allah. Alkitab selalu dikedepankan. Ketika mereka mengajar Injil, Alkitab selalu dikedepankan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, bangsa yang kudus adalah gereja Allah yang kudus. Hidup di atas dunia ini adalah gereja yang mengasihi Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya. Kekudusan hidup itu adalah bagian yang penting dalam pernyataan kasih kepada Kristus. Orang yang mengasihi Kristus akan menyatakan itu dalam penurutan terhadap segala perintah Allah. Ada kasih, maka penurutan itu jadi ringan. Kalau tidak ada kasih, maka penurutan itu dinyatakan secara terpaksa. Dan itu tidak akan membawa pengaruh dalam pembentukan karakter di dalam kehidupan seseorang. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, kekudusan hidup itu ada kaitan eratnya dengan kasih kepada Kristus Yesus dan menuruti segala perintah Kristus Yesus atau perintah Allah. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, ciri daripada gereja Allah yang hidup di akhir zaman adalah gereja yang menuruti hukum-hukum Allah. Coba kita perhatikan dalam Wahyu 12 ayat 17. "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Gereja Allah yang hidup sampai kepada kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali adalah gereja yang menuruti hukum-hukum Allah. Lebih tegas dinyatakan kembali di dalam Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Kristus Yesus. Saudara, penurutan akan hukum Allah ini hal yang sangat penting. Kita tahu bahwa gereja Allah yang hidup semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Mereka tidak hidup oleh karena penurutan hukum. Mereka tidak hidup oleh karena hal yang lain. Hal-hal yang demikian itu bukan juru selamat, bukan menyelamatkan mereka. Juru selamat itu hanya satu, Yesus Kristus. Dan keselamatan itu yang kau akan terima hanya oleh iman kepada Dia. Tetapi apa itu penurutan? Penurutan itu adalah suatu bukti bahwa engkau telah diselamatkan oleh Kristus Yesus melalui kasih karunia-Nya. Penurutan itu adalah bukti bahwa engkau mengasihi Yesus yang sudah mati menggantikan engkau di atas kayu salib. Sebagai pernyataan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Luar biasa. Saudara jangan lupa bahwa gereja Allah yang hidup akan ada di akhir zaman dan akan terus hidup dengan pernyataan-pernyataan hidup seperti yang dinyatakan dalam Wahyu 14 ayat 12. Penurutan terhadap perintah-perintah Allah atau terhadap hukum Allah itu nyata di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya saudara, di dalam Timotius pasal 3 ayat 15, di situ dinyatakan bahwa gereja Allah yang hidup itu seperti suatu keluarga. Gereja Allah, umat Allah, bangsa kepunyaan Allah itu adalah keluarga Allah. Dan keluarga Allah itu ada di bumi. Dan keluarga Allah yang lain ada di surga. Tapi fokus penekanan sini adalah keluarga Allah yang ada di bumi, yang sementara dipersiapkan di dalam kasih karunia Allah untuk mewarisi suatu hidup di dalam kerajaan surga. Nah, baik saudara yang kasih dalam Kristus, Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ayatnya yang ke-13 mengatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, inilah gereja yang digambarkan sebagai suatu keluarga. Mereka itu adalah anak-anak Allah. Dan mereka punya Bapa adalah satu, yaitu Allah Bapa di surga. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, gereja yang kudus dikaitkan juga dengan makan dan minum.
Ya katakan di sini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Apa yang dimaksud dengan kudus? Kudus ini diambil dari Imamat pasal 11 ayatnya yang ke-43 sampai 45. Mengatakan begini, janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Ayatnya yang ke-44 mengatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Saudara yang kasih dalam Kristus, inilah konteksnya. Kudus yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya dalam hal mental, bukan hanya dalam hal rohani, tapi dalam hal fisik juga. Allah meminta kekudusan hidup. Ketika kita makan dan minum, kita memperhatikan ada haram dan halal. Itu diajarkan oleh Allah. Karena Allah ini kudus, Allah tidak mau manusia menajiskan dirinya dengan hal-hal atau makanan minuman yang Allah sudah nyatakan itu haram. Yesaya 22 ayat 26 mengatakan, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, gereja Allah yang kudus bukan hanya umat, tetapi pemimpin-pemimpin. Mereka dapat melihat perbedaan, mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, mana yang tahir dan mana yang najis, mana itu hari Sabat Allah yang kudus dan mana itu bukan hari Sabat Allah yang kudus. Pemimpin-pemimpin gereja ini dapat mengajarkan secara berkesinambungan perintah-perintah Allah ini dengan baik, dengan benar. Karena Allah mengasihi mereka, Allah mau menyelamatkan mereka. Dan ajaran-ajaran kepemimpinan yang dibangun oleh mereka adalah dalam rangka mempersiapkan satu umat bagi kehidupan yang lebih baik di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang kekasih, gereja Allah yang hidup juga digambarkan seperti 3 malaikat dengan pekabaran Injil yang kekal. Mari kita lihat dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 dan 8 dan 9. Mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Ayatnya yang ke-8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 16 dia katakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang. Domba-domba itu harus sekutu juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi sekawanan dengan satu bala. Ayatnya yang ke-20, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kemudian yang ayatnya yang ke-9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka mereka akan dibakar dalam api yang kekal. Nah, baik saudara yang kasih dalam Kristus, dalam gambaran ini, gereja Allah yang hidup itu digambarkan seperti 3 malaikat yang terbang di tengah-tengah langit dengan Injil yang kekal. Apa yang dimaksudkan di sini? Gereja ini secara konsisten, dengan rajin dan giat, terus memberitakan Injil yang kekal kepada dunia ini. Memberitakan Yesus Kristus. Bukan hanya sudah datang, sudah mati, sudah dikuburkan, sudah bangkit dari antara orang mati, dan sudah naik ke surga. Tapi juga memberitakan bahwa Dia akan datang kembali untuk memberikan pahala kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Kristus, penting sekali pemberitaan Injil ini untuk direspon oleh setiap orang. Dia membawa dampak yang kekal. Menolak Injil ini adalah kematian yang kekal. Kemudian hal yang lainnya nampak di sini adalah gereja Allah yang benar adalah gereja yang hanya menyembah Allah yang benar, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Percaya kepada
Allah yang Esa dinyatakan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya Bapa saja, atau bukan hanya Bapa dan Anak saja, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka menyembah Allah yang hidup. Kemudian yang berikut adalah, saudara, mereka menolak menyembah binatang dan patungnya. Saudara, gereja yang hidup di akhir zaman menurut ramalan nubuatan Alkitab, bahwa sebelum kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, penyembahan kepada patung itu akan marak, dan itu akan didorong dengan lahirnya undang-undang. Undang-undang akan ditegakkan dan memaksa semua orang yang hidup di atas dunia ini untuk sujud menyembah. Seperti Raja Nebukadnezar menegakkan undang-undang mendorong semua manusia yang ada di wilayah pemerintahannya untuk sujud menyembah ketika bunyi-bunyiannya itu sudah dibunyikan. Demikian juga Raja Darius mengeluarkan perintah menurut kebiasaan Medo Persia, bahwa ketika undang-undang itu sudah terbit keluar, maka tidak dapat dibatalkan. Undang-undang seperti inilah yang akan diterbitkan, dan gereja Allah yang hidup di dunia ini menjelang kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, mereka menolak menyembah binatang dan patungnya. Apa itu patung, saudara? Menjelang akhir zaman, patung yang dimaksud adalah sesuatu yang menyerupai. Dalam hal penyembahan, itu menyangkut hari penyembahan. Penyembahan kepada Allah yang benar adalah pada hari Sabat. Hari apa itu hari Sabat? Hari yang ke-7. Dan hari apa hari yang ke-7, saudara? Menurut Alkitab menyatakan bahwa hari yang ke-7 itu adalah hari Sabtu. Saudara, jangan ini tidak jelas kepada kita. Karena Allah mau menyelamatkan kita. Allah rindu supaya kita mengerti kebenaran-kebenaran yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih dalam Kristus, tantangan terbesar dari umat Allah adalah masalah penyembahan. Setan akan menggerakkan kekuatannya. Binatang ini adalah agen setan. Bekerja sama dengan setan. Akan menegakkan patung dan menuntut orang untuk menyembah pada patung itu. Tapi kita puji Tuhan, kebenaran ini telah disampaikan kepada kita. Kita harus waspada dan kita harus terus memperbaiki hidup kita. Panggilan Injil di sini adalah panggilan untuk merehabilitasi cara hidup kita menyembah kepada Allah. Penyembahan yang sesungguhnya adalah penyembahan kepada Allah yang benar, berdasarkan apa yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Sudahkah Anda melihat realitas gereja ini? Sudahkah Anda berada dalam gereja ini? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang penting. Saudara perlu memastikan bahwa saudara ada di dalam gereja Allah yang benar. Inilah kebenaran yang perlu kita ketahui, yang Tuhan mau untuk kita miliki dengan iman. Tuhan mau supaya kita pastikan bahwa diri kita ada dalam gerejanya di bumi ini. Dan pada akhirnya, kita boleh berada bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Tuhan kiranya memberkati kita. Adalah doa dan harapan kami di dalam nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kebenaran malam ini untuk menambah pemahaman dan menguatkan iman kami dari kebenaran-kebenaran yang kami telah ikuti, pelajari bersama-sama di malam-malam yang telah kami lalui. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus yang Engkau janjikan dikaruniakan kepada kami semua untuk menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk dapat belajar lebih dan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih besar, sehingga kerinduan surga, kerinduan kami juga adalah keselamatan oleh karena kasih karunia Allah bagi gerejanya di bumi ini boleh menjadi bagian kami. Kami punya sukacita, kami punya pengharapan adalah ketika anak-Mu Yesus Kristus datang dalam kemuliaan untuk menjemput gerejanya di bumi ini. Biarlah kami semua yang mengikuti kebaktian kebangunan rohani ini, kecil besar tua muda, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan binasa di atas dunia ini. Tetapi kami semua boleh dibawa pulang ke surga untuk menikmati dan mewarisi hidup kekal yang Engkau sudah janjikan dan sediakan bagi gerejamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu.
Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan kita pada malam hari ini. Demikianlah Kakak Ernest Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur 2021 Kasih Karunia Allah. Untuk itu, saya, Bernice Neman, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan sahabat-sahabat Kasih Karunia pada malam hari ini. Saya masih mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk dapat mengikuti rangkaian Kakak Ernest pada besok malam pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, 18.30 waktu Indonesia Tengah, 19.30 waktu Indonesia Timur. Dengan pembicara tips kita pada besok malam ialah Ibu Ani Windewani dan pembicara pembawa firman ialah Pendeta Ted Windewani. Jika Anda rindu menyaksikan seluruh tayangan live streaming Hope Channel Indonesia, Anda dapat mengaksesnya melalui website hopechannel.id dan Anda dapat mengunduh aplikasi Hope Channel Indonesia melalui Play Store dan App Store. Kami juga mengajak Anda untuk mengirimkan pertanyaan Anda seputar pembahasan kita pada malam hari ini melalui nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun sosial media Hope Channel Indonesia. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya corona? Dari diri kita jika kita tidak menjaga diri. Mari terus praktekkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mari kita ikuti vaksinasi. Akhir kata, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Lagi ngapain sih? Nonton tok-tok, selfie, melamun, ingat mantan yang belum tentu ingat kamu, main game, rebahan, pasti lagi bosan. Kok semua yang kamu lakuin itu untuk diri kamu sendiri sih? Kenapa kamu gak jadi berkat aja? Misalnya dengan share video Hope Channel Indonesia ke teman-teman dan keluarga kamu.